Halo, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Pak Budi. Dengar suara saya Pak Budi? Pagi. Ya, salam sehat selalu ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya ingin membahas mengenai pendalaman sport ya. Juga menyusul ada fitur-fitur yang baru ya. Sebelumnya saya izin sharing untuk materinya ya, untuk aplikasi sportnya. Sudah kelihatan Pak Budi? Halo, Pak Budi. Udah, Pak. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ini adalah aplikasi sport ya. Coba saya mulai dari awal saja ya. Mulai dari awal. Bentar ya Bapak Ibu ya. Bentar. Jadi sebelum kita bisa menggunakan aplikasi sport, kita di PC kita atau laptop harus install aplikasi Java ya. Bapak Ibu ketik java.com. Setelah Java baru ke install aplikasi sport ya. Bentar. Nah, sudah Pak Budi ya. Udah, Pak. Ya, ini kita isi username dan password ya. Di sini servernya live ya, ada tim ya. Tim ini background dari LC Sport, dari Bapak bisa milih hitam, biru, abu-abu, kuning ya. Saya milih yang hitam ya. Nah, sudah muncul ya. Di sini Bapak Ibu lihat ada dua kotak warna biru. Ini kan mestinya kan biasa sama sel. Berarti kita itu belum memasukkan login trading ya. Jadi di sini ada Belum masih tiga ya. loading screen. Belum kelihatan, Pak. Sudah kelihatan Pak Budi? Belum. Sudah Pak Budi? Belum. Saya ulang aja ya. Sudah? Udah. Sudah ya. Saya mulai menu akun ya Bapak Ibu ya. Ini akun. Di sini ada perubahan cing sama password ya. Jadi ini setelah Ibu terima email dari Sukor waktu pertama kali dari nasabah, sebaiknya Ibu merubah ya, merubahnya ya. Kalau Ibu lupa suatu ketika bisa minta ke salesnya untuk reset password ya, nanti juga di email ya. Ini ada fund withdrawal ya. Fund withdrawal itu adalah pemindahan dana ya dari RDN ke rekening pribadi ya Bapak Ibu ya. Melihat angkanya untuk fund withdrawal ini, kita lihat dari initial cash itu dikurangi dengan 100.000 ya. Jadi ada dana yang harus mengendap di RDN itu 100.000. Di sini tertera rekening pribadi. Jadi kita tinggal ngisi nominalnya berapa ya. Rekening pribadi adalah rekening pribadi yang didaftarkan waktu pembukaan akun. Kalau Bapak Ibu mau merubah, harus membuat pengkinian data ya, lapor ke salesnya ya. Ini fund withdrawal, uang dari RDN dipindah ke rekening pribadi ya. Kemudian ada portofolio, ini ada di sini nanti ya, saya jelaskan yang di biru itu ya.
account information, ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ini adalah RDN-nya, investor 104 ini. Ya. Kemudian di sini pangkalan bawah ini adalah rekening pribadi, ya, rekening bank. Ya, jadi sini adalah nomor RDN-nya. Jadi Bapak Ibu kalau mau top up itu setornya ke sini, ya, ke rekening 104 ini atas namanya ini. Nama yang ada di RDN dengan yang rekening pribadi harus sama, ya, harus sama. Ya, kalau ke RDN siapapun boleh menyetor, ya. Misalnya Bapak Ibu nyuruh pasangannya untuk setor itu boleh, ya, bisa ATM, bisa ke bank, ya. Kemudian kita ke akun quotes ini, running trade ini adalah ini seperti ini, ya, running trade. Jadi jalannya perdagangan saham, ya, running trade ini, ya, running trade ini ada, ya, running trade ini, ya. Jadi ini ada time, waktu, kode saham, warnanya berbeda-beda. Ini adalah sesuai dengan sektor industrinya. Ya, yang mengelompokkan sektor ini adalah Bursa Efek Indonesia. Ya, Bapak Ibu bisa cek di id.co.id. Sektor ini sahamnya apa saja itu ada semua di sana. Ya. Price ini adalah harga saham dalam rupiah. Warnanya ada 3, merah, hijau, dan kuning. Ini menunjukkan perubahan harga dari penutupan kemarin. Kalau hijau harganya naik, kuning tetap, merah turun. Ini change dalam rupiah, ya. Ini change dalam persentase, ini volume transaksi dalam lot. D itu adalah domestik, jadi sifat ordernya itu domestik, ya, orang lokal. Kalau F itu adalah foreign, ya. Buyer sama seller sejak tahun ini sudah dihilangkan kode brokernya. Tetapi kita bisa melihat nanti itu waktu tutup bursa, ya, di stock trade detail, ya, itu adalah running trade. Kemudian ini nggak perlu order book itu seperti ini Bapak Ibu, ya. Jadi ini untuk melihat tawaran jual dan beli suatu saham. Contohnya seperti Polu. Sekarang ini itu Polu harganya Rp60 per lembar, turun Rp25 dari kemarin sore. Penutup itu closing kemarin, ya. Sejak tadi pagi saham Polu sempat terendah, low-nya 690, tertinggi 705, opennya 690, ya. Ini merah semua, open high low merah karena dia lebih rendah dari penutupan kemarin, ya, minus 3,5%. Average-nya saham Polu sejak tadi pagi harga transaksinya rata-rata itu 694, ya. Ya, ada Bitcoin itu Bitcoin itu adalah, ya, sampai ke bawah, ya, 670 ada 9 lot, terpecah 2 order. Itu investor yang jualan, yang antri jual 700, totalnya ada 108 lot, terdiri dari 5 orderan. Bapak Ibu lihat, ya, lihat dulu perbedaannya, ya, antara yang baris pertama kedua Rp5-an, berarti ini satu poinnya tuh Rp5, ya. Jadi Bapak Ibu kalau ngawat jual beli harus kelipatan 5. Kalau Ibu salah memasukkan harganya itu bisa di reject oleh sistem, jadi nanti di order list statusnya reject, ya, karena nggak sesuai dengan aturan kelipatan fraksi atau fraksi, ya. Fraksi ini tergantung dari harga sahamnya, ya. Kalau harga sahamnya 0 sampai 200 itu fraksinya di bawah 200 Rp1, harga saham 200 sampai 500 itu Rp2, 500 sampai 2000 fraksinya Rp5. Kalau harga sahamnya 2000 sampai 5000 satu poinnya itu Rp10, di atas 5000 satu poinnya itu Rp25, ya, gitu. Running trade, order book, ini on board itu seperti ini Bapak Ibu, ya. Di sini tuh, nah ini on board, ya. Ini kalau on board itu bedanya, ini kita bisa milih papannya RG, tunai, NG, ya. Ini saham-saham tertentu aja biasanya, ya, yang di bawah 50-an itu ada.
Kalau yang ini order book yang biasa ini untuk papan reguler. Ya, outlaw itu ada di sini, ya, yang kurang dari 100 lembar. Kemudian personal code itu adalah di sini ya, ini personal code ya. Jadi ini Bapak Ibu bisa membuat daftar sendiri saham-saham yang Bapak Ibu punya. Ya, supaya Bapak Ibu nggak usah ketak-ketik di order book. Ya, jadi ini bisa satu layar sahamnya milik Bapak Ibu semua. Ya, tinggal diketik terus di add. Kalau ini mau delete ya diklik sini terus di del. Ya hilang ya. Tadi Bapak ketik saham-sahamnya yang Bapak Ibu. Jadi nanti satu layar Bapak bisa memantau saham-sahamnya yang Bapak Ibu miliki. Nggak perlu ketik-ketik satu-satu ya. Ya, itu namanya personal code ya. Ya. Kemudian personal code juga stock valuation. Ini valuasi itu ini bukan valuasi yang untuk fundamental analysis, ini valuasi untuk ini. Kalau saham yang buka margin trading ya, yang memakai pinjaman broker itu dinilai. Kebanyakan saham-saham blue chip itu divaluasi, dinilai itu harganya itu 75% dari harga pasar. Ya ini untuk perhitungan jaminan ya, untuk perhitungan jaminan ya, bukan valuasi yang per itu bukan ya. Stock rotation nggak boleh. Stock info lah. Di sini stock info Bapak Ibu bisa lihat ya, ini di stock info. Ini harus diketik sahamnya ya, harus diketik sahamnya. Astra, ya, enter. Nah, Bapak Ibu yang penting di sini adalah market cap. Jadi Bapak Ibu bisa tahu nilai kapitalisasi pasar saham Astra. Ya, market cap. Market cap ini didapat dari harga saham Astra per lembar dikali dengan jumlah lembar saham. Apa istilahnya? Bapak Ibu kalau kepingin menguasai semua saham Astra 100%, ya, Bapak Ibu butuh duit 261 triliun. Itu artinya market cap. Ya, jadi nilai perusahaan. Ya, nilai perusahaan, market value. Ya, berdasarkan harga saham di pasar. Ya, jadi Bapak Ibu butuh 260 triliun. Tetapi kalau Bapak Ibu kepingin BCA, ya, dia ada BCA. Jadi ada istilah big cap, mid cap, small cap itu lihatnya dari ini, market cap ini. Nah, BCA. Bapak Ibu kalau ingin menguasai 100% saham BCA, Bapak Ibu butuh duit 992 triliun. Ya. Ya, ini asumsi ada yang jual, ya. Kalau nggak ada yang jual ya Bapak Ibu nggak bisa mendapatkan semua saham BCA, ya. Itu yang stock info, ya. Stock info biasa saya pakai ini yang ini nanti saya ulas yang penting-penting saja ya, yang nanti yang kurang-kurang penting bisa WA saya. Ini adalah indeks sektoral dari Bursa Efek Indonesia. Ya, kompos itu IHSG, ini sektor energi. Bapak Ibu juga bisa nanti melihat chartnya, grafik-grafik dari sektor-sektor ini. Ya, ada semua. Ya, kalau ada pertanyaan bisa ketik di kolom chat ya. Kemudian yang penting ini market summary, ini juga penting. Ya, di sini yang data yang paling penting adalah asing. Asing itu net buy atau net sell, ya. Adanya di sini. Ini loh, ya, di sini. Ini adalah asing. Kalau hijau berarti sejak tadi pagi asing itu net buy 367 miliar rupiah. Kalau merah dia net sell. Ya, di sini ada perinciannya. Ya, ini saham-saham, ini warrant, ya, perdagangannya. Ya, ada nego di sini. Jadi yang paling penting di sini, asing itu net buy atau net sell. Ya. Kemudian maka sudah ini regional index ya. Ya, indeks-indeksnya bursa dunia, nggak perlu saya buka. Order, quick order itu ini ya. Jadi kita nggak bisa lihat bid and over.
Ya, jadi kita sudah tahu pasti harganya, sahamnya apa, langsung send. Ya, ini namanya quick order, order cepat. Ya, jadi kita sudah pastikan harganya. Ya, kemudian ada fast order. Ini ketik sahamnya ya. Nah, di sini enaknya itu kita bisa nggak salah fraksi. Ya, seumpama ya, kita mau buy di mana, di harga berapa? Seumpama harga 63. Oh, harus diisi lotnya dulu. Coba diisi satu lot ya. Saya mau beli ya, ketik aja beli pasti kan yang rendah tuh. Coba diisi di sini 63. Oh, ini enggak ada buying powernya, enggak ada. Jadi Bapak Ibu klik di sini ya, nanti dia keluar. Ya, nanti dia keluar ya pilihannya. Kalau mau jual langsung aja. Jadi enaknya itu kita nggak salah ketik fraksinya kalau pakai fast order itu. Ya, cuma tinggal ngisi lotnya, tinggal kemudian dipilih harga berapa yang kita mau pilih, tinggal diklik terus oke ya langsung ya, itu namanya fast order. Dan ya buy order, sell order ya. Ini ada ikonnya sini, buy order ya, baik. Ini tetap reguler, kode saham, bisa dirubah. Ini stoknya dipilih ya, seumpama Astra. Nah, kalau kita buy ini di kanannya kan sudah kita bisa melihat toh overnya ya, kan ini order book ini. Ya, itu enaknya begitu ya, sudah tahu harganya berapa, diisi, quantity diisi, kemudian di buy. Ya, ini order, buy order yang biasa ya, yang biasa. Umpama ya, ini kalau ini nggak punya duit, ini nggak bisa coba ini, nggak cukup ini. Ya, nanti di sini diketik ya, nanti dia masuk di order list. Nah, nanti masuk di sini, Bapak Ibu. Jadi semua order yang buy order, sell order, nanti masuk di order list. Ya, Bapak Ibu lihat statusnya. Status ini ada open, jadi belum dapat, belum kejual. Reject, berarti itu salah masukkan data, jadi Bapak Ibu harus mengulang. Ya. Kemudian ada match. Match itu order yang sudah terjadi. Jadi Bapak kalau order buy sudah dapat, kalau sell sudah laku. Ya, untuk mengetahui order-order yang sudah done, Bapak Ibu klik di trade list ini. Nah, ini adalah daftar order-order Bapak Ibu yang telah match. Ya, Bapak Ibu perhatikan harganya. Karena apa? Harga di sini di trade list itu bisa beda dengan di order list. Ya, itu nggak usah kaget. Ya, seumpama ini biasanya bagi nasabah yang nubruk-nubruk, ya sebelum buka seumpama Astra harganya 5.000, Ibu nawar tinggi 52 seumpama, ya karena mungkin terlalu optimis ya bursanya naik, di Bapak dibuka, Bapak Ibu dikasih 515. Nah, ini trade listnya 515 bukan 52. Ya, kalau dapat nggak mungkin pasti lebih tinggi dari ordernya Ibu, nggak mungkin Ibu dapat di harga 5225, nggak mungkin. Bisa sama 52 atau lebih rendah. Karena waktu buka ada orang yang besusu jual. Ya, jangan Ibu nawar 52, dia jual 515, Ibu dapat 515. Jadi perhatikan harganya kalau di trade list ya. Begitu. Ini yang order buy ya, kalau order sell juga sama, cara ngisinya sama ya, lotnya ya. Masuk ke order list. Itu buy on order yang default ya, yang biasa. Order biasa. Oh ya, di sini nanti di order list itu ya, di order list ada A sama W. W itu amend. Jadi Bapak Ibu mau merevisi harga atau volumenya. Ya, nanti dia muncul pilihan dirubah harga berapa, volumenya berapa, terus kemudian desain, terus dia nanti konfirmasi yes atau no ya. Kalau withdraw itu di cancel, jadi Bapak Ibu membatalkan order withdraw. Ya, habis dipilih withdraw nanti dibaca dulu isinya, angkanya, volumenya, kemudian desain nanti withdraw. Kalau sudah withdraw sukses,
harusnya ini menjadi cancel, ya. Jadi sudah Ibu nggak punya order itu lagi, ya, di withdraw. Kemudian Bapak Ibu yang penting lagi ini sudah semua, salesnya ini nggak perlu. Advance order lah, ini advance order ya, ini advance order buy, ini yang termasuk fitur baru, ya. Advance order itu tujuannya kita nggak perlu nunggu di depan layar, ya. Seumpama ini Ali ya, Ali 12.2, saya memakai ilmu teknikal, kira-kira dia bisa ke 12.5, saya ketik jualnya di 12.5, ya. Berapa lot? Cuma satu lot, ya, satu lot, ya. Nah ini ada GTC, jadi Bapak Ibu mau ordernya ini berlaku sampai berapa hari, ya. Sampai 25 hari, ya. Nah di sini ada syaratnya, if, ya, ada syaratnya. Kan saya kan mau jual di 12.5, sekarang masih 12.2, kan masih jauh di atas, ya toh. Saya mau ordernya berlaku 25 Maret sampai 25 Maret. Jika ada syarat ditanyain, nah, jika ini ada pilihan, Ibu mau harga lastnya, harga bidnya, atau harga overnya, ya, yang biasanya pakai last saja, ya, jadi ada last syaratnya, ya. Nah lastnya itu bisa lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan, ya, terserah, ya. Ini cuma permainan aja kok, permainan angka-angka sama kata-kata, cuma equal, ya. Nah saya ketik, nah supaya Bapak Ibu ordernya ini cepat masuk ke order list, ya. Jadi terminal terakhir itu order list, ya, ini advance order namanya. Ya, pemicunya apa? Jadi saya kalau nulis last sama dengan 12.4, ya, artinya kalau dalam perdagangan saham Ali ini, begitu dia terjadi last price sama dengan 12.4, maka order saya yang sell 12.500, dia langsung masuk ke sistemnya Bursa Efek Indonesia, masuk ke order list, ya, sehingga order sama Ali saya di advance order sudah nggak ada loh, kan dia pindah tempat ke order list, ya, karena syaratnya sudah kesentuh 12.4. Terus order list dalam perdagangan dia nggak sempat 12.5, dalam satu hari sampai sore nggak sempat 12.5, ya, nggak sampai 12.5, kan barangkali kita nggak laku, ya. Di event order itu akan sudah nggak ada lagi. Jadi Bapak Ibu harus jangan lupa, meskipun kita masukin ordernya sampai 25 Maret, tapi kalau order ini syaratnya sudah masuk ke order list dan barangnya nggak laku, Bapak Ibu harus nginput ulang besoknya. Paham ya? Jadi jangan, wah, sampai 25 Maret kok barangnya nggak laku. Ibu lupa nggak nginput, ya, tiba-tiba 12.5 nggak terjual, ya, karena sudah nggak ada lagi order itu, ya. Paham ya? Bapak Ibu mau ketik ini terserah, mau diketik 12.5 ya boleh, cuma kan nanti kan terlambat tuh nih, kan kita nggak bisa cepat tuh, kalau dia pasang agak rendah kan 12.4 dia langsung pindah ke order list, ya. Paham ya? Ini adalah advance by order. Kalau kita memasukkan order pakai yang advance, itu melihat daftarnya itu ada ya di sini, bukan ke order list, tapi di advance order list. Ini kan nanti di load, nanti muncul semua, ya, advance order yang telah kita masukkan. Kalau kita mau withdraw, ya ini diklik W-nya, nanti ada kotak-kotak W ini dicentang, ya, terus di OK, ya, itu advance order. Jadi kita nggak usah nunggu, ya, nunggu di depan layar, karena biasa ada teknikal, ya, saham Ali kalau tembus 12.5 arahnya ke 13.000, ya, sedangkan sekarang harganya masih 12.2, gitu. Nah masa kita nunggu terus 12.5, nah nggak perlu, kita bisa ke advance order ini, diketik, oh saya mau jual di 12.9, if-nya jika 12.500 lastnya, nah itu dia langsung
pindah ke order list, jualnya di 12.9 ya. Itu advance order. Ada lagi GTC order list. Ya, ini adalah daftar order-order yang bersifat GTC yang tadi itu. Ya, jadi disediakan daftarnya. Ya, yang daftarnya ada di sini. Advance order ini kan ada pilihan GTC ya. Ini diklik, ya diklik GTC-nya. Nah, nanti kalau diklik GTC, yang ini nggak bisa diisi, ya. Ya, ini nggak bisa diisi, jadi langsung aja 12.900 jualnya, tapi nggak ada if-nya. Itu kalau GTC-nya kita aktifkan. Ya, ini diklik sampai 25 Maret. Ya. Jadi kita tuh order jual sama Ali di 12.9 sampai GTC sampai 25 Maret, harganya 12.9. Ya, nanti dia kalau terjadi 12.9 bisa beli lah, kita laku. Ya, kalau ini di nonaktifkan, keluar ini syaratnya. Ya, jadi kalau GTC tanpa syarat. Tapi di sini kenanya kita bisa menentukan hari. Kan bisa aja kita di sell order biasa ini. Kita pilih 12.9. Kan bisa loh, tetapi dia nggak ada jatuh temponya. Kalau kita order input order di sell sama ini itu sifatnya harian. Ya, harian. Tapi kalau di sini efek order nggak perlu harian, kita bisa menentukan masa berlaku ordernya kita sampai kapan, ya begitu. Ya, ini GTC order. Ada lagi yang baru ini trailing stop, ya trailing stop order, ya ini, ya seumpama ya, sebentar ini di WA group itu sudah saya kasih ilustrasi ya. Dari ilustrasi, bentar ini, ini ya, seumpama ya, saham BCA ya, last price-nya 735, ya, high price-nya 745, ya. Jadi ini sudah berlangsung, dan ini makanya sudah berlangsung dulu, ya. Kita jual pada X price, ya, terus Q-nya berapa seumpama ya, ini BCA seumpama, BCA ya, kita pasang di 75 seumpama ya. Ini ini untuk jual ya, jadi kita pasang di seumpama di 72 ya, satu lot. Ya, di sini ada masa berlakunya. Ya, jika last price sama seperti yang tadi, pendajian ini nggak bisa dipilih ya, nggak bisa dipilih. Nah, ini ada fraksinya. Jadi kita mau turunnya berapa rupiah, ya, berapa sebentar ya. Ini ya, good till date ya, sampai berlaku berapa kapan ya, bisa diisi ya. If last price drop more than 50 rupiah, semua ini 50 rupiah, semua ini 50 rupiah ya, ini dalam rupiah ya, 50 rupiah ya. Artinya begini, kondisi A, jika BCA langsung turun ke 73 ya, last price 7350 ya, ke 73, maka trailing stop order akan terkirim jual di harga X ya, karena dia kan 50 rupiah atau turunnya ya, lebih kecil 50 rupiah. Terakhir 7350, lastnya dia turun ke 73, berarti kan turun 50 rupiah lah. Order ini langsung masuk ke order list. Tetapi kalau harga di pasar tuh turunnya ke 7325, cuma turun 25 rupiah, sedangkan kita syaratnya turun 50 rupiah, trailing stop yang kita pasang itu nggak masuk ke order list. Ya, begitu. Terus kondisi B, kalau BCA naik dan membentuk high price baru di 75 ya, 75 ya, kemudian kembali turun ke 745,
kan turunnya 50 perak nih. Berarti trailing stop kita masuk ke order list. Ini untuk sell ya, ini untuk sell. Kan warnanya hijau sama hijaunya. Ya, jadi ini untuk meminimalkan kerugian. Kalau kita pasang fraksinya Rp25, sebentar aja dia masuk ke order list. Itu kan 1 poinan. Ya. Terus kondisi C yang terakhir, jika harga saham BCA itu naik membentuk high price baru di 75, ya, kemudian turun ke 7475, turun 25 ya, kemudian naik lagi ke 76, terus kembali turun ke 7550, turun 50 perak, ya, maka dia masuk ke order list. Jadi kita itu perubahannya itu 50 perak, ya, turun. Itu baru trailing stop order kita akan terkirim ke order list. Ya, jadi ini kita bisa pilih sendiri nih rupiahnya, kan setiap saham kan fraksinya beda-beda, ada Rp1.1, Rp2, Rp5, ya, dan Rp25, ya, Rp10, ya. Begitu cara kerjanya trailing stop order ini, ya. Nanti kalau kurang jelas nanti bisa WA saya, ya, nanti saya jelaskan lagi. Kalau nggak dicoba agak bingung, ya. Sudah selesai yang ini. Kemudian event sudah ya. News ini berita-berita ya, lalu riset. Ini ada risetnya Sukor ya, bisa buka di sini, diklik 2 kali nanti keluar PDF ya. Kemudian company profile, di sini ada profil dari emiten ya, di load ya, nanti dia keluar direkturnya siapa, pemegang sahamnya siapa ya, jumlah lembar saham siapa, dan Bapak Ibu perlu lihat ini apa data update-nya itu per kapan ya. Kadang itu data update-nya tidak baru ya. Ya, bisa dilihat sendiri di bawah ya. Ya, per ya kan nggak update ini ya. Kemudian financial report ini juga cukup penting, di load ya. Ya, di load, tunggu ini 31 Desember 2021 ya. Dalam laporan keuangan ini itu yang bentar saya mau pindah ini kan. Yang perlu dilihat ini dalam laporan keuangan itu Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat rasio keuangan ini. Ya. Ini adalah mewakili fundamental dari perusahaan. Ya. Debt equity ratio itu adalah rasio utang terhadap modal. Ini artinya 45%. Ya, berarti sangat kuat. Debt itu berdasarkan teori keuangan, jangan milih perusahaan yang debt-nya itu 3, ke atas, 300% ke atas, itu berbahaya. Ya, ini selain sektor bank ya, kalau bank nggak pakai debt equity ratio. Ya. Jangan pilih yang 3, ke atas. Ya. Di bawah 1 itu berarti modalnya kuat. Ya, 0,45%. 0,45 berarti 45/100, 45%. Ya, utang 45, modal 100. ROA ini tingkat pengembalian aset. Ya, ini nggak ada patokan. Semakin besar semakin bagus angka perusahaan itu. Yang penting ROE, Bapak Ibu. ROE ini menurut saya yang bagus adalah deposito plus inflasi. Ya, ini kalau kita lihat tuh yang sudah setahun ya. Kalau Maret ya masih otomatis masih kecil ya, karena laporan keuangan berjalan 3 bulan ya. Kita ngomong ini yang sudah setahun penuh. Jadi ROE itu adalah minimal inflasi plus deposito. Inflasi 3%, deposito 4%, kita 7-8%, ini sudah di atasnya. 10% sudah termasuk menguntungkan. Ya, kemudian yang penting adalah OPM, ya, operating profit margin, margin laba usaha, ya, dari usaha. Ya, ini semakin besar angkanya semakin bagus perusahaan itu. Ya. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat BV, ini adalah book value. Ya. Jadi kalau ada saham, harga sahamnya di bawah book value, itu menarik untuk dianalisa lebih lanjut. Ya, karena menarik. Ini PER, ya. PER ini karena ini laporan keuangannya sudah setahun, ini bisa dipakai. Ini PER yang 2021.
Ya, tetapi kita kalau beli saham itu pakai pair yang masa depan, ya, masa depan 2022, 2022, 2023. Ya itu biasa saya selalu bikin ya untuk nasabah Sukor ya. Tadi riset itu ini ada IPO ya, apa IPO ya, rencana-rencana IPO ya, masa penawarannya ya, sektornya apa, dan semua, atau Bapak Ibu masuk ke E-IPO ya di website itu, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan prospektusnya secara lengkap ya di E-IPO ya, lebih akurat di sana. Jadi sebelum membeli IPO Bapak Ibu harus membaca prospektus ya, ada bonus ya, ini saham bonus ya. Yang penting dalam aksi korporasi ini ya Bapak Ibu ya, seperti saham bonus, dividen, right issue, stock split, reverse stock. Yang penting adalah tanggal CUM-X. X ini adalah tanggal investor itu berhak atas aksi korporasi itu, seperti bonus. Jadi kita kalau beli saham, paling lambat tanggal 28 Januari 2022, kita mendapatkan bonusnya BPFI. Ya, 2 saham lama dapat 1 saham baru. Kalau kita belinya waktu X, itu nggak dapat bonusnya ini. Karena harga saham pada tanggal X itu akan disesuaikan dengan aksi korporasi tersebut. Ya, maupun right, dividen, stock split itu disesuaikan dengan aksi korporasi tersebut pada saat X. Cuma kalau ini semua contohnya split ya, 1:2 ya. Saya coba ambil yang split, stock split ini. Semua 1:2 ya, supaya untuk mempermudah perhitungan ya. Ini stock split. Oh ini dari nominal ya, ini dari nominal. Nominal 50 menjadi 10 berarti 1:5. Nah, ini ya. Jadi waktu tanggal X date harga sahamnya akan dibagi 5. Ya. Jadi sumama waktu CUM harga MTDL itu 1.000 ya. Kita beli ya. Kemudian waktu X harga sahamnya 1.000 dibagi 5 jadi 200. Tapi jumlah lembar saham kita dikali 5. Jadi sama saja. Ya. Nggak ada uang masuk, uang apa enggak ada ya. Jadi semua seperti kita punya uang 1.000 satu lembar ditukari 200-an jadi dapat 5 ya. Begitu ya. Jadi dalam aksi korporasi perhatikan tanggal CUM-X-nya. Itu aja yang penting. Ya paling lambat kita harus beli atau punya saham ini sampai CUM dipegang. Itu baru dapat. Ya. Jadi CUM itu harus megang terus, harus sebagai pemilik. Baru mendapatkan aksi korporasi ini. Ya. X dijual, ya kita tetap dapat haknya. Tetap dapat hak, ya. Gitu. Riset, Warren sama semua, public expose apa jadwal public expose, RUPS ya. Ini hasilnya result. Stock broker ini stock ranking. Ini yang paling penting juga ya, stock ranking. Ini Windows ini sangat penting ya, bisa sebagai sumber ide saham. Saya biasa kalau tiap sore itu bikin analisa ya pakai ini saya. Saya ini ya Bapak Ibu ya, ini adalah daftar ranking urutan saham yang diperdagangkan di bursa sejak tadi pagi. Karena sifatnya daily. Ya, kita bisa lihat yang tahun kemarin ya bisa dipilih tanggalnya ya. Nah, apa yang kita perlu tahu? Bapak Ibu kalau ingin analisa, ambil aja di sini, dipilih, diklik ya. TVL itu total value. Bisa diklik. Nah, ini diurutkan dari yang paling besar sampai paling kecil. Saya biasa tuh ngambil 20 top value, analisa, technical ya. Kemudian top volume ya, kita ambil 20 ya. Terus top frekuensi, saham-saham yang aktif, yang pindah tangannya paling banyak ya, kita ambil 20. Terus dari top gainer, top loser ya, kita ambil 20, yang top gainer 20, top loser 20 ya. Terus ya
sampai di sini ya. Jadi berapa? Hampir dapat 100 saham tiap sore saya analisa itu. Ya, top gainer, top loser, top fact, top volume, top value. Ya. Kalau kelas ini Bapak Ibu bisa mengurutkan harga saham mulai terendah sampai tertinggi dan tertinggi sampai terendah. Ya, ini salah satu ide saham. Ya, kalau mau 20 kebanyakan jadi 10 aja ya boleh terserah. Ya, jadi ini adalah sumber mencari ide saham. Ya, kan saham di bursa kan 740 emiten kan nggak mau kita satu semua dilihatin semua. Nah, lihat dari sini aja ya, top value, top volume, ya, top track, yang aktif, ini yang volume perdagangan yang paling terbesar, ini nilai perdagangan yang terbesar, ini perubahannya, ya, gainer or loser, ya. So, top ranking, nah ini juga penting, ini. Ya, kita perlu tahu ahli ya, mulai sejak awal tahun, ya, semua ya, awal tahun, ya, sejak tahun awal ahli di view, nah, dia muncul ya, misalkan coba. Analisa ini yang penting itu kita tahu, dilihat ini, kolom Bapak Ibu cari yang paling kanan, kolom net fail, jadi nilai bersih. Ya, ini digeret ke kiri, ya. Digeret ke kiri, net fail mana ini net fail, didekatkan sini. Ini bisa diklik tiap kolom, ya. Jadi secara bacanya gini, sejak awal tahun JP Morgan melakukan pembelian bersih saham AALI senilai 123 miliar rupiah. Jadi kita tahu saham AALI sejak awal tahun itu dikumpulin broker siapa ya. Nah ini ya, jadi ini juga penting ini ya. Terus diklik lagi netflix-nya siapa yang jualan ya. Nah kalau kita tahu banyak broker asing yang beli, nah itu dia cenderung menguat. Cuman ini kan nggak bisa harian ini ya, nggak bisa harian. Nah ini kan kuning-kuning semua ini, broker-broker besar ini, ya sejak awal tahun, ya. Potensial diganti bisa nih, ya. Cuma buka, ya ini kan saya buka lapak nih, GoTo mau buka ya, di view ini sejak awal tahun. Buka siapa? Nah ini yang jualan ini, ya, ya kereng-kereng ini, broker-broker besar semua nih. Yang beli siapa? Ya kurang wah, syukur beli nih sejak awal tahun syukur beli 64 miliar ya, lawannya ini ya, ini mau di set 1 bulan terakhir juga bisa ya, sejak Maret tanggal 1 ya, tanggal 1 di view ini diklik, nah ini syukur nomor 2 ya, sejak awal Maret yang beli-beli ambil saja 5 top besar aja ya, 5 besar aja nggak usah semuanya yang jualan ya. Ketik sahamnya apa bisa, Bapak punya apa ya, gitu ya. Ini core transaction by stock. Kemudian ranking ini ranking brokernya ya, ranking broker ini palingnya dilihat ini untuk kepentingan brokernya. Oh, kalau sekarang nggak bisa ya, kan dihilangkan oleh bursa ya. Kalau kemarin bisa. Nah ya, total value, total value untuk lihat broker-broker yang nomor 1 berdasarkan nilai perdagangan kemarin ya, syukur nomor 18 ya, total value. Kemudian nggak perlu foreign activity juga penting ya. Jadi ini kita untuk melihat aktivitas broker asing ya. Ini cari yang paling kanan adalah net fail ya. Net fail ini digeret ke kiri ya. Net fail ini net fail ya, diklik ini yang hari ini ya,
sejak awal tahun, coba dilihat. Sejak awal tahun sampai sekarang. Ya. Jadi ini broker asing ya, ini broker asing saja. Sejak awal tahun ini ya, sejak awal tahun broker asing banyak melakukan pembelian pada saham ini, BRI, Telkom, BCA, bank-bank semua ya, kebanyakan bank ya. Ini broker asing ya. Dia sell banyak saham apa? Broker asing itu. Kalau Bank Mega ini mungkin ada transaksi khusus ya, jadi kita abaikan ya. Mungkin ada, oh nggak salah ini Salim jual sahamnya ya. Nah ini asing, dia banyak jual saham Bumi, Buka. Nah ini bisa dibaca sebagai analisa, ya analisa pasar namanya, ya saham, ya foreign activity. Tapi tidak bisa untuk harian, ya ini sebagai pelengkap informasi analisa. Kemudian, nah stock trading juga penting. Ini untuk mengetahui salah satu alat bantu untuk bandarologi ya, bandarmologi. Ya, ini sekarang tidak bisa ya ditutup. Ini harian ya, ini view. Nah, kita bisa yang dari sini ini adalah daftar detail perdagangan saham mulai pagi sampai sore ya, sifatnya daily dipilih. Ya, dari sini apa yang kita perlu tahu? Kita cuma tahu datanya kode brokernya saja. Ya, ya. Itu kalau dalam yang bandarmologi ya, yang di SPM kemarin saya ajarkan, itu ada 4 tahap ya, 4 fase. Yang pertama itu fase akumulasi. Yang fase akumulasi itu ciri-cirinya volume transaksi itu semakin membesar ya dari sebelum-sebelumnya. Jadi saham itu dibikin aktif. Harga sahamnya itu bergerak dalam kisaran. Nah, dalam fase akumulasi ini itu pihak kode broker yang bayar itu dominan. Jadi di sini tuh yang seller tuh kodenya bermacam-macam. Kalau di sini tidak bermacam-macam, ya, cuma 4 macam, 3 macam, 10 macam. Tapi di sini tuh bermacam-macam, pelangi, istilah itu pelangi, ya, karena kode broker yang seller. Setelah masa akumulasi itu adalah fase advancing, ya, keterlibatan publik. Kalau keterlibatan publik ini ciri-cirinya harga saham itu naik kencang, volume juga tinggi, dan yang bayar itu adalah pelangi. Ya, ini juga kadang juga pelangi. Ya, yang bandar-bandar itu belum muncul karena dia biarkan retail itu serakah. Ya. Jadi ciri-ciri dari expansion itu adalah kenaikan harga, volume tetap tinggi, bisa semakin tinggi. Ya, karena publik juga ikut-ikutan. Setelah advancing itu ada fase namanya distribusi. Ya, jadi distribusi itu harga saham sudah nggak naik lagi, tapi bergerak dalam kisaran seperti yang pertama, seperti akumulasi. Nah, kalau distribusi itu ciri-cirinya volume agak rendah, ya, atau tetap dari advancing, tetapi broker sellernya ini adalah dominan, ya, tidak bermacam. Di bandar sudah mulai jualan. Yang publik masih tetap pelangi, ya. Bandar kalau yang bagus dia tidak akan menghancurkan saham itu secara tajam supaya publiknya itu masih wah masih bisa naik loh, karena harga saham kan nggak turun tajam dan sama-sama tapi sama dia tuh di track ke bawah pelan-pelan, 1 hari turun berapa poin ya, yang bandarnya ini pelan-pelan jualan. Nah itu fase distribusi. Yang terakhir itu fase declining, ya, sudah fase turun. Di sini bandarnya sudah mulai gerocok-gerocok, ya, jadi bandarnya tetap dominan, mencapai support ditembus ke bawah, publik mulai panik. Jadi volume semakin tinggi, harga turunnya semakin cepat. Itu adalah fase declining. Jadi ini gunanya stock trade detail.
Ya, ini sebagai salah satu informasi, ya, nggak bisa kita pakai untuk trading. Kalau yang bandar gini bukan harian, dia pasti ada beberapa 1 bulan, ya, atau 2 bulan. Bandar pun kalau mau goreng saham, dia tuh juga ada risiko loh, ya. Kalau jebakannya tuh nggak jalan loh, ya. Ya, biasanya kalau saham-saham goreng itu bukan saham yang big cap, ya. Dia kalau goreng saham big cap, Telkom, BCA ya dihancurkan sama asing, ya. Lebih kuat modal mereka daripada bandar. Jadi saham-saham biasa digoreng-goreng itu ya saham-saham yang small cap itu, ya, yang peredarannya terbatas. Dia ngumpulin barang dulu, ya. Dia juga ngetes pasar, ya. Dia kepingin tahu siapa sih yang punya barang ini banyak, yaitu lewat fase distribusi itu dinaikkan, diturunkan, dinaikkan, diturunkan. Nanti dia akan tahu tuh, siapa yang keluar ini waktu tak naikkan. Nah, waktu tak turunkan ini siapa yang masuk-masuk. Nah, itu demikian cara kerjanya bandar itu. Ya, dan bandar pun tidak sendirian. Dia pasti bersama teman-temannya supaya nggak gampang diketahui. Ya, begitu. Ya, saya dulu pernah ya bikin Zoom bandarmologi ya waktu sebelum pandemi di kantor. Ini stok trade detail, ya, sudah selesai. Scanner itu untuk technical, ya, untuk technical. Ini ada yang paling umum golden cross, dead cross, ya. Ini pakai moving average, ya. Ini yang saya nggak suka itu tanggalnya ini nggak bisa diketik, sudah ditentukan, ya, sudah ditentukan. Ini yang paling kecil angka 5, ya sudah kita terima. Ini angka 10, 20 tidak ada, pakai 20. Ini untuk short term, ya, 1 bulanan itu dia di view. Ya, jadi ini adalah golden cross dari saham-saham yang mempunyai indikator moving average 5 dan 10 yang golden cross. Itu sahamnya apa saja. Ya, jadi ini mempercepat, namanya ya scanner, ya, penyaring, ya. Dan usahakan Bapak Ibu kalau menggunakan analisa teknikal itu setelah tutup bursa, ya. Jangan waktu bursanya berjalan, karena nanti emosi kita akan ikut. Jadi sore-sore setelah tutup bursa jam 6, jam 7 malam sampai besok pagi jam 8 pagi Bapak Ibu mereksa ini, ya, golden cross mana. Nah, tujuannya bisa lebih lanjut, ya. Sekali lagi kita nggak bisa trading teknikal hanya pakai satu indikator, ya. Usahakan pakai 4, ya. Ada moving average, ada stochastic, ada candle, ya. Ya, seperti yang saya pernah adakan zoom itu kan banyak indikator, seperti bottom fishing, ya. Kemudian ada volume analysis. Volume analysis itu adalah bandarologi, ya. Kemudian average candle, ya, pernah saya adakan zoom juga itu. Average candle itu Henry Ansi, ya, itu adalah candle rata-rata, ya. Ya, itu dipakai indikator-indikatornya, ya. Kalau ini dead cross, kemudian di view, nah, sahamnya muncul mana yang dead cross, ya. Ini adalah golden and dead cross moving average, ya. RSI, stokastik, saya lebih suka stokastik pada RSI, ya, karena dia lebih cepat 1 hari memberi sinyal daripada RSI. Kalau RSI itu 30, 70, kalau stokastik itu 20, 80. Below 20 berarti oversold, ya, waktunya beli. Tapi kan kita nggak tahu ini sudah golden cross belum. Kita kan maunya cari yang golden cross di oversold. Cuma nggak apa-apa, ini scanner, ya, daripada Bapak Ibu mereksain 740 saham stokastiknya lah, lebih baik pakai ini, ya. Tinggal dilihat, ya. Dari sini juga Bapak Ibu bisa lihat nanti dari ini kan juga lumayan banyak nih, ya. Ini lumayan banyak nih. Nah, sebagai penyaring, yang below 20, yang volumenya yang besar saja. Nah, bisa dipilih kan, volume besar berarti saham-saham yang cukup liquid. Ya, dipilih berapa, 20 kayak, terus baru dianalisa secara manual, ya, dari volume, ya. Kalau ini berarti overbought, ya, di area 80 sampai 100. Nah, cuman kan kita kalau jual kan waktu dia dead cross. Karena saham itu di overbought bisa naik terus, ya, ya, sudah jenuh beli tapi masih naik karena apa? Moving average-nya itu bullish, ya.
Jadi kita nggak bisa cuma pakai moving average sama stochastic, itu bisa kurang kurang begitu tepat. Ya, kadang saya tambahin dengan volume analysis ya, sama candle ya, jadi lebih akurat gitu. Nah, cuman tetap bisa dipakai, cuman kalau untung nggak dia banyak ya, kalau cuma pakai moving average dan stochastic. Cuma ya posisi untung, cuma menurut saya kurang ya. Bisa naik lagi tapi kita ya. Ya nanti sampai Bapak Ibu belajar aja ya, kalau kurang jelas kita biasa ya. Ini dari scanner, ini adalah kenaikan tajam dari volume ya, nggak perlu ini nggak pakai. Ini gap up gap down, gap itu ya itu celah harga Bapak Ibu. Seumpama ya kemarin harga 5.000, terus hari ini dibuka langsung 1.500 dan tidak pernah turun di bawahnya 5.500. Saya itu kan ada bolong celah, itu namanya gap ya. Kalau gap itu berada di bawah harga sekarang, itu namanya gap bawah. Kalau gapnya ada di atas harga sekarang, itu namanya gap atas. Gap itu pasti akan ditutup. Jadi kalau ada gap bawah, ya samnya kan di atas, sam itu pasti akan turun menutup gap itu. Ya, tetapi kita nggak tahu kapan. Nah, untuk bisa membantu kapannya itu, kita dibantu dengan indikator-indikator yang lain, ya seperti moving average itu bisa. Ya moving average itu indikator tren. Ya dia memang laggard, ya dia memang terlambat, tapi dia untuk konfirmasi, jadi untuk jangka menengah itu moving average itu bagus. Ya sekali lagi kita analisa teknikal nggak bisa percaya sama atau menggunakan satu indikator. Ya sama aja seperti fundamental ya sama. Nggak boleh pakai pair saja, harus pakai pair, PBV, PEG, plus DCF, gitu. Namanya perkiraan. Nggak bisa kita cuma percaya sama satu tools untuk memperkirakan masa depan. Ya, ini ya, yang baru ini open high, open low, and low. Ini, ya, ini kelihatannya, cuman saya belum mereksa ya, cuman kalau dipikir logika, ini harga saham harus jalan dulu. Gitu. Ini artinya kan open dia low, ya mana ya? Nah seperti ini ya, seperti sekarang ya, Adikarya. Ini kan open, ini kan penutupan kemarin. Open at low. Nah, open sama dengan low. Ya, ya. Tapi saya belum mereksa, cuman kalau dalam pemikiran saya, kalau ini sih untuk hari ini saja, ya, open at low. Ini pasti ya positif. Ya. Ini Bapak Ibu lihat, open at low. Kebanyakan dia itu hijau. Ya, open at low. Ya, kebanyakan hijau. Ya, kebanyakan hijau. Cuma kan kita nggak tahu low-nya ini waktu tak jam berapa. Ya, jadi Bapak Ibu bisa ngamatin dulu aja. Coba Bapak Ibu ngamatin 5 saham selama 1 minggu. Ya, ini biasanya buat scalper ya, jangka pendek, satu hari sudah untung 2% lari sudah. Ya, gitu. Coba open at high. Jadi dia di view ya, open high. Ya, kecenderungannya pasti turun. Ya. Jadi open tertinggi. Benar ya? Ya, ya, kebanyakan merah. Kebanyakan merah. Ya, ya, ini baru nih. Ya, ini baru. Ya, ini waktu diperkenalkan sama Pak Fir Jamal itu, waktu syukur ikut pameran ya. Barusan ini 2 minggu yang lalu. Ya. Coba Ibu amati ya, 5 saham selama 1 minggu. Ya. Ini untuk scalper ya. Cuan lari ya. Oh, 1 hari 2-3% sudah lari sudah. Ya, besok lagi. Ya. Coba Bapak Ibu amati sejak pasar buka. Ya, sejak pasar buka. Ya, cara bacanya seperti itu. Ya, kan lumayan ini tools baru.
scanner, yang lain tuh candlestick. Ada ya di report saya candlestick. Ichimoku nanti tanggal 25 ya. Sudah saya share ya. Itu isi acara itu Ichimoku ya. Chart ini. Nah, di sini ada baru nih. Ya, trading view chart. Nah, ini baru. Oh, dia langsung masuk ke trading view. Ya, masuk ke trading view dia. Ya, ini saya yang bisa pakai Ichimoku ya, saya pakai trading view. Ya, ini nanti waktu acara ya. Kalau sekarang waktunya nggak cukup nanti. Ini mana ini? Ini ya, sudah ke spot ya, Bapak Ibu ya. Sudah tools. Tools ini yang penting itu ini, Bapak Ibu. Tools itu Bapak Ibu kalau mau merubah font, wah ini hurufnya kekecilan ini, ada di sini. All Windows font. Ya, nah ini Bapak Ibu ketik, diklik angkanya, ya, nanti jadi gede, jadi kecil. Mau fontnya bentuk apa, dipilih sendiri, ya. Sini. Terus kemudian Bapak ini, Bapak Ibu, ya, Pak saya kepingin seperti punya Bapak ini, apa layoutnya. Nah, Bapak setelah nyusun, Bapak ini set as default workspace. Jadi begitu Bapak besok buka laptop spot, nanti tampilannya tidak berubah seperti ini. Ya, kalau mau disimpan, Bapak bisa. Pak, saya mau nyimpen model layout ini, tak kasih save workspace. Save workspace, bentar ya. Save. Nah, ini diisi. Ketik favorit 1, layoutnya ini, terus favorit 2 itu. Nah, itu bisa. Ya, kan setiap nasabah kan beda-beda kesukaannya. Ya. Jadi kita bisa menyimpan berbagai bentuk layout yang kita inginkan. Ya, begitu. Ya ini pertamanya di close semua, disilang-silang semua sampai blank jadi ungu, jadi sampai abu-abu kosong. Terus dibuka satu-satu menunya di sini. Oh, saya mau ini running trade, taruh di sini terus apa digeser-geser gini, ditarik ke kanan ke kiri, dipaskan. Terus mau menu apa lagi, order book. Nah, kalau sudah pas oke, bisa di ini save workspace, atau kalau cuma wah saya punya satu ini aja Pak, besok kalau waktu buka spot langsung ini ya sudah set default workspace. Ya. Kalau mau manggil yang workspace yang kita telah simpan itu load workspace. Wah, saya mau sekarang mau saya layoutnya mau layout yang pertama. Wah, udah load workspace, dipilih, dicari yang favorit 1, di open, nanti dia keluar. Ya. Begitu caranya. Ya, sekarang ke ini ke cat ya. Ini kemarin ada nasabah minta tambahan cat ini ya. Nah, ini ya cat ya. Bapak Ibu ini bisa Bapak Ibu bisa merubah warna. Ya, cat itu sub menunya ada di klik kanan. Ya, klik kanan. Bapak Ibu pilih properties, pilih preference. Nah, Bapak Ibu bisa memilih warna. Terserah mau dipilih warna apa. Ya, ini ketebalannya. Ya, bisa dipilih ya. Ya. Kemudian tools, sini ya. Di kanan, Bapak mau Pak, saya mau analisa indeks sektor, ini stop, kanan bawah, ada indeks, ya, energi. Nah, energi berubah dia, ya, sing stop. Banyak di bawah tuh, ada infra, ada Srikahati, Kompas 100, ya, ada ISGL, jadi saham-saham yang ISG, memenuhi ISG, ya, BUMN, ada di sini, klik BUMN, ada indeksnya. Dan jadi Bapak, Ibu analisa secara umum dulu, ya, berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Seperti BUMN ini kurang bagus, ya, kurang bagus ini hati-hati ini. Jangan sampai ungunya di atas. Ini kan ungu kan di atas. Ini kan bearish. Ini secara umum indeks-indeks BUMN. Nah, berarti bisa
ya. Jadi kan BUMN banyak, ada Telkom, BNI, Bank Mandiri. Ya ini secara umum BUMN. Ya kita lebih baik itu membeli saham yang sektornya lagi bagus toh, supaya nyimpennya nggak lama-lama. Lah sama seperti itu. Ya, kiri kanan, King Stock, ada ini ID 80, ya 80 saham, ada high div. Sekarang itu musimnya dividen Bapak Ibu, ya. Mulai sekarang kan banyak rapat-rapat. Nah, Bapak Ibu bisa, ini kan momentum, ya, cari saham yang dividen yieldnya yang di atas 10%, itu pasti naik sahamnya. Ya, jadi dividen per lembar dibagi harga saham. Hari ini ada Bank Jatim ya. Ya, biasanya sih berdividen sekitar 400 sampai 40 rupiah sampai 50 rupiah. Harga sahamnya 800 ya. Ini ada SME Liquid itu apa saja Pak artinya? Ada di idx.co.id. Ya, ketik indeks, cari submenu indeks saham. Ini ada semua di sana. Ya, artinya apa? Ya, ini isi itu saham syariah. Ya, ada ini ada infra ya, infra 18 saham. Ya. DBX itu saham-saham papan pengembangan. Ya. Development Board Exchange. Kalau MBX itu papan utama, ya, yang bujuk-bujuk itu papan utama. Ya, Main Board Exchange. JI itu Jakarta Islamic Index 30 saham. Ya, LQ45 juga ada. Ini sektoralnya ya. Ya. Jadi untuk materi untuk pendalaman spot ini saya pikir sudah lengkap ya. Nanti kalau kurang jelas Bapak Ibu bisa WA saya ya. Sekarang saya nunggu apa saya buka pertanyaan ya. Saya baca pertanyaannya ya. IPO. Cara lihat transaksi dan transaksi per saham gimana Pak saat jam bursa? Ya ini ada di trade list. Ya, ada di trade list. Ya, ada di trade list. Ya. Ya untuk Pak Nur Adi ya, ada di trade list. Ini adalah daftar order saham kita yang sudah done, yang sudah match. Ya, ini bisa dibuka setiap saat. Begitu dan langsung masuk di sini. Dan di order list ada statusnya match. Ya. Nah, cuma saya bilang tadi kalau di trade list ini pasti harganya sudah fix, sudah benar. Ya, kalau di order list kan saya ceritakan tadi. Ya, tapi kalau ordernya langsung kasih ya pasti sama harganya. Ya, itu biasanya berbeda tuh kalau kita pagi-pagi antri jual atau antri beli yang harganya terpaut banyak dari previous kemarin, ya, penurunan kemarin. Ya, atau untuk Pak Nuradi. Cara ganti password ada di sini ya, menu akun. Nah, di sini aja, change password sama PIN. Ya. Password yang dari Sukor apa atau yang lama, password yang baru. Ini nggak diganti PIN-nya nggak masalah, salah satu ya boleh. Ya. Paham ya? Kemudian cara membuat lembar saham yang kita inginkan itu ada di sini Bu Miming ya, di personal code. Nah, di sini personal code. Ya, di personal code. Nah, di sini. Ini kalau sudah masih ada sahamnya, ya Bapak Ibu delete, di highlight biru di del. Nah, hilang loh. Nanti Bapak Ibu masuk ketik di sini, terus di add. Nah, nanti dia masuk, ya. Begitu. Ya, nanti besok pagi ya dibuka ya sama seperti itu, ya. Kalau harga saham semakin naik untuk melakukan trailing stop itu untuk rugi, ya, untuk cut loss. Ya, untuk cut loss.
ini kalau memang di sini tuh nggak pakai persentase lain dengan aplikasi yang punya broker lain, ya. Jadi kita harus menentukan harga jualnya di berapa, ya. Harga jualnya di berapa harus tentukan dulu, ya. Terus baru kita pakai syarat yang itu. Order kita baru jalan tuh syaratnya turun berapa rupiah, ya, baru jalan ke masuk ke order list, ya. Kalau mau trailing stop ini, kalau mau trailing order list, nah ini ada withdraw. Kalau amend tidak ada nih, ya. Pilihannya cuma withdraw, ya. Ini untuk cut loss, ya, untuk cut loss. Bila kita ingin tahu tren naik harga dalam seminggu, ini nanti minggu Bu ya, waktu saat teknikal Bu ya. Jadi kita sekarang itu pendalaman spot Bu ya, maaf Bu ya. ROE yang bagus itu adalah deposit minimal deposito plus inflasi Bu. Ya, minimal. Itu dalam arti laporan keuangannya harus setahun ya, harus setahun. Ya, kalau Maret ya belum bisa ya. Kita pakai data setahun yang tahun lalu ya, baru ketahuan. Kan di spot kan ada nih ya. Financial report. Nah, ini kan banyak periode-periodenya ya. Nah, ini banyak periodenya, bisa dilihat panjang ya. Nah, ini kan ada tuh Maret, Juni, September, Desember. Kita lihat ROE-nya dari per kuartal. Nah, di sini. Ya. ROE 9. Ya, kalau yang Maret pasti rendah ya. Terus dia arahnya kalau untungnya semakin meningkat ya dia meningkat sedikit. Di sini ada pertumbuhan sedikit mungkin karena di kuartal keempat ini agak jelek ya, mungkin karena koreksi dari harga CPO-nya ya, return on equity. Ya, begitu. Kalau untuk ROE bisa kita bandingkan year on year. Jadi nanti Maret 2002 Ibu bandingkan aja dengan Maret nanti 2001. Ada kenaikan atau tidak, ada pertumbuhan atau tidak, atau malah turun. Ya, begitu. Jadi yang bagus adalah minimal deposito plus inflasi ya. Dalam artian tuh ROE-nya yang setahun ya, yang setahun. Beda warna kuning, ungu dan bold. Di broker transaksi itu apa ya? Broker transaction. Broker transaction. Ini. Oh, ini ya, yang tadi ini ya, bentar. Nah, ini ya, warna broker itu ini adalah berdasarkan izin dari brokernya ya. Broker perusahaan sekuritas itu Bapak Ibu ada 3 izin ya. Yang pertama itu sebagai WPPE ya. Jadi dia broker itu hanya bisnisnya itu hanya broker saham. Dia nggak bisa jadi penjamin emisi, nggak bisa ngatur IPO. Ya. Yang kedua adalah broker saham itu punya izin penjamin emisi dan WPPE. Ya, itu bedanya. Bentar saya lihat ya, bentar saya lihat. Kalau yang kuning ini adalah broker asing, ya. Yang kuning itu broker asing, ya. Sukor ini abu-abu. Sukor itu punya 2 izin, ya. BPPE sebagai broker saham melayani order jual beli saham dan bisa sebagai penjamin emisi efek, ya, sebagai underwriter IPO. Itu warnanya abu-abu. Kalau yang hijau ini hanya sebagai broker saham saja, hanya melayani jual beli. Ya, dia nggak bisa menjadi underwriter. Ya, begitu bedanya. Beda lagi. Ding forward sudah bisa. Tarik-tarik digas. Nggak bisa di save Pak ya, Pak
Nuradi bisa narik tapi nggak jadi save ya. Nge-save-nya paling ya di print screen ya, di print screen ya, karena di menu grafik ini kita nggak ada pilihan save-nya, nggak ada ini ya, nggak ada pilihan save-nya ya. Ada yang lain pertanyaannya? Sudah saya jawab semua ya. Saya coba saya tambahin ya caranya narik-narik ini ya. Klik kanan Bapak Ibu ya, pilih drawing new object ya, kemudian Bapak pilih tools. Nah, Bapak Ibu mau trendline atau support resistance ya. Kalau trendline ya, ini kan sekarang trendline posisinya, trendline ya, trendline ya, Ibu tarik. Nah, tarik ya ya. Kalau Bapak Ibu mau support resistance, pilih tools, support resistance. Nah, ini diarahkan aja. Ini untuk cara untuk mencari support ya secara horizontal. Semua di sini. Diklik aja, klik dia. Ya, cuma nggak bisa disimpan, nggak bisa disimpan. Kalau mau menghapus ya delete. Bentar, move. Nah, ya, delete, hilang ya. Ya. Jadi pemaparan sudah selesai ya, Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan yang lain? Nggak ada ya. Jadi sebelum saya tutup, saya minta maaf ya, Bapak Ibu, jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, nanti rekaman coba saya bilang ke bagian IT ya. Kalau sudah selesai, nanti akan saya share di WA ya, WA grup pendalaman spot ya. Sebelum saya tutup, saya ucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu ya. Salam sehat selalu ya. Selamat siang. Tuhan memberkati kita semua ya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Jangan sungkan kalau ada apa-apa bisa WA saya langsung ya. Terima kasih ya. Saya tutup Zoom siang ini.